wa yukhayyiluna ilan nas annahum salafiyun. Mereka ini adalah orang yang halu, berhalusinasi bahwa mereka adalah salaf, padahal mereka sebetulnya bukan salaf. Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Jadi kalau ada mengatakan orang mentakwil masuk neraka, Ibnu Taimiyah pun ikut masuk neraka. Apa komentar Albani? Ya laitahu lam yaqulhu, andai dia tak mengatakan seperti itu, tak layak. Imam Bukhari pun disalahkan oleh Albani. Albani menyalahkan Bukhari. Itu buktinya di atas. Kalau judul yang sebenarnya Ainallah, rusuh antara Wahabi dan Asy'ari, itu dia judulnya. Ainallah, gaduh antara Wahabi dan Asy'ari. Yang cari masalah itu kan bukan Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita, hadir bersama kita, bersama di hadapan kita bersama dua orang ulama muda kebanggaan kita, dua orang sosok yang sangat kita kagumi keilmuan mereka, insyaallah kita kagumi juga ketakwaan mereka. Yang pertama Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad, DESA PhD. Assalamualaikum Buya. Kemudian yang kedua hadir bersama kita Tuan Guru kita Abuya pimpinan pondok sekaligus Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kampar. Beliau juga sekaligus diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yaitunya Abuya Haji Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, suatu saat Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika itu wajah Imam Malik berubah, tampak kemarahan di wajah beliau. Apa jawaban beliau? Al-kaifu ghairu ma'kul wal istiwa'u minhu ghairu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa inni akhafu an takuna dhallan. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu tak bisa kita akali, tak bisa kita ketahui. Tapi yang namanya istiwa itu pasti ada, karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ujungnya itu apa kata Imam Malik? Bertanya tentang istiwa itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Jadi kalau seandainya hiduplah Imam Malik hari ini, saya juga tidak tahu kira-kira apa reaksi beliau kalau melihat baliho acara kita ini. Ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Cuma belakangan ini, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini kembali diangkat. Kalau kita lihat di Facebook, kita lihat di media massa, banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dulu kita kenal dengan ayat mutasyabihat, itu kembali diangkat, dibahas oleh orang zaman sekarang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa jadi viral hari ini. Hadis seorang budak wanita yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Jawab sama, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak tersebut. Itu juga viral hari ini, sehingga setelah ada sebuah statement sampai sebagian dari saudara-saudara kita kepada satu kesimpulan, man angkara annallah ta'ala fis sama' faqad kafara. Siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, maka sungguh dia sudah menjadi kafir. Ini kalimat-kalimat ini kadang-kadang kita lihat di Facebook kita pada hari ini. Dan tak jarang kadang-kadang kalimat ini juga dinisbahkan kepada ulama-ulama terdahulu. Dinisbahkan kepada imam-imam mazhab, dikatakan inilah akidah Imam Hanafi, inilah akidah Imam Maliki, inilah akidah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sehingga kita sendiri dipertanyakan, selama ini kita tahu bahwa akidah yang jadi sawadul a'zam, akidah mayoritas umat Islam itu adalah akidah Asy'ariyah.
Nah, sekarang itu kembali dipertanyakan kembali. Klaim yang mengatakan bahwa Asy'ari itu adalah sawadul a'zam umat ini, bagian terbesar dari umat ini kembali digoyah oleh sebagian orang. Untuk itu kita hadir bersama di sini untuk membicarakan persoalan ini, mengikis keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah hadir bersama kita dua orang tuan guru kita, dan kalau kita melihat jam pada saat ini kita punya waktu lebih kurang 2 jam ke depan menjelang masuknya waktu asar. Maka kita bagi dua, 1 jam untuk pemaparan insyaallah, 1 jam nanti kita pertajam melalui tanya jawab. Untuk menghematkan waktu, kesempatan pertama permintaan tadi dari Abuya Muhammad Abdi, kita berikan kesempatan pertama kepada tuan guru kita yaitu Profesor Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Abuya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sayyidi Syekh Fadilatul Ustaz Muhammad Abdi hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang sama-sama kita hormati moderator kita Ustaz Samsuatir, Ketua Ikatan Alumni Bapak Zulkifli Syukur, para asatiz wal ustazat, at-tullab wat talibat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam tradisi belajar hadis, biasanya hadis pertama yang dikaji dalam musal salat bil awaliyah adalah hadis rahmah. Jadi kalau guru hadis pertama kali mengajar hadis, biasanya hadis yang diajarkannya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu semuanya. Tapi sekarang ada orang kalau dia mengajar di pengajian, hadis yang pertama diajarkan adalah ainallah. Itu untuk menjebak. Nanti ketika kita ditanya ainallah, kita bilang serahkan pada Allah, berarti kita sudah dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kita dianggap mu'attilin. Kalau kita mengatakan Allah itu ditakwil fis sama, istawa bermakna istaula, berarti kita sudah mentakwil. Asy'ariyun kadzabun finnar. Mesti berani mengatakan Allah fis sama. Jadi hadis pertama untuk menjebak. Maka saya pun dikasih judul ainallah. Menjebak juga ini. Hadis yang selalu dipakai hadis jariyah yang ada dalam Sahih Muslim. Ayat yang selalu dipakai Ar-Rahman 'alal arsy istawa, aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Fawqa di atas, man fis sama di langit, 'alal arsy istawa istaqarra jalasa, duduk di atas kursi. Bagaimana salaf memahami teks di atas? Kata Sayyidina Ali, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan untuk menempatkan zatnya. Kalau sebelum ada arsy Allah tak bertempat, setelah diciptakannya arsy dia berpindah ke arsy, berarti batallah mukhalafatuhu lil hawadis. Berarti dia berubah. Berarti sama kita meyakini akidah hulul. Hulul itu adalah Allah bertempat kepada baharu. Allah qadim, bertempat kepada yang baharu. Apa bedanya mereka menyesatkan hulul? Mereka sendiri memahami hulul. Karena Allah dikatakannya berada di arsy. Allah qadim, arsy baharu, yang qadim ditempatkannya ke baharu. Apa kata Sayyidina Ali? Qad kana wala makana wa huwal ana ala makana. Qad kana dulu ala makana, wala makana tak ada tempat, wa huwal an ala makana, dia sekarang sama macam dulu. Sebelum ada tempat dia sudah ada, ketika tempat itu ada pun dia tak berpindah kepada tempat. Kalau berpindah dia ke tempat, berarti sifat dia tidak ada lagi sifat qadim.
berarti dia sudah baharu. Itu salaf yang pertama, Sayyidina Ali. Bagaimana salaf memahami teks di atas? Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Al-kaifu ghairu ma'qul, wal istiwa'u ghairu majhul, wal iqraru bihi iman, wal juhudu bihi kufrun. Mafhum pemahaman Ummu Salamah ini tafwid, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabi'ah waktu ditanya? Wal kaifu ghairu ma'qul, wa minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina tasdiq. Kita hanya percaya saja tanpa harus meyakininya secara zahir bertentangan. Begitu juga kata Imam Malik, al-kaifu ghairu ma'qul, wal istiwa'u minhu ghairu majhul, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'ah, wa inni akhafu an takuna dhallan, wa amara bihi fa. Kata dia, keluarkan ini. Lalu kemudian pun dikeluarkan. Kemudian kunna inda Malik bin Anas, kata Malik bin Anas, kama wasafa nafsahu wa la yuqalu lahu kaifa wa kaifa anhu marfu' wa anta rajulu su' sahibu bid'atin akhrijuhu, keluarkan orang ini. Lalu kemudian Imam Sufyan Uyainah berkata, kullama wasafa Allahu min nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu, maka tafsirnya, penjelasannya adalah dengan membaca ayat itu. Wasukutu alaih, sukut. Itu paham yang pertama, maknanya tafwid, serahkan saja kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Ibnu Uyainah berkata, ma wasafallahu bihi nafsahu fatafsiruhu qira'atuhu. Kalau Allah memberikan sifat khabariyah tentang dirinya, maka tafsirnya adalah dengan membacanya saja. Yadullah fawqa aydihim, ar-rahman 'alal arsy istawa, laisa illa li ahadin an yufassirahu illallah. Tidak ada yang bisa menafsirkannya kecuali Allah Ta'ala. Makanya mereka selalu mengatakan wallahu a'lam bishawab. Mazhab yang pertama adalah tafwid, menyerahkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Man qala annahu bidzatihi fi kulli makan au fi makan fakafir. Siapa yang mengatakan Allah fi kulli makan, kafir. Siapa yang mengatakan Allah fi makan, kafir. Li'annahu yalzamu minhu qadimal makan. Karena kalau kita katakan dia di tempat itu, di aras, berarti aras itu pun ikut menjadi qadim, aras itu pun ikut menjadi kekal. Apa kata Ibnu Qudamah? Faminhum man amarraha kama ja'at. Dijalankan saja, dipahami saja, dibaca saja ayat itu sebagaimana datang, min ghairi tafsir, tanpa ada ditafsirkan. Apa kata dia? Amirraha kama ja'at. Bacalah dia sebagaimana dia ada, tidak perlu ditafsirkan. Maka mereka mengatakannya tafsiruhu qira'atuhu, tafsirnya adalah dengan membacanya. Inilah yang disebut dengan faham tafwid. Sifatnya tafwid. Orang yang menyerahkan itu mufawwidun. Ijma' salaf, kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Mereka ijma' bahwa Allah Ta'ala itu tidak diliputi tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku waktu bagi Allah, karena tempat dan waktu itu ada belakangan. Dia muhdats, dia ciptaan, sedangkan Allah qadim. Maka tempat dan waktu tidak berlaku bagi Allah. Apa kata Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah? Wa ta'ala 'anil hudud. Allah tidak bisa diberikan batas, atas bawah kanan kiri, tidak bisa. Wal ghayat, tak ada akhirnya. Ujungnya di sini, pangkalnya di sini, tak ada. Wal arkan, tak ada tiangnya. Wal a'dha, tak ada anggota tubuhnya, betangan, bermata, berkaki, tak ada. Berbetis, tak ada. Wal adawat, tidak ada alat-alat. La tahwihil jihad as-sitt. Allah tidak bisa dibatasi dengan 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang, tak bisa. Apa kata Ibnu Fawraq? Inna ma'na qawlahu aynallah isti'lam liman zilatihi. Pertanyaan tentang aynallah itu bukan pertanyaan di mana tempatnya, tapi bagaimana kedudukan Allah. Manzilah, bukan makan. Apa kata Imam Al-Baji? Uluwi halihi wa rif'atihi, tentang Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha agung, bukan tempatnya di atas. Apa kata Imam Nawawi? Laisat ala zahiriha
tidak bisa dipahami ayat-ayat dan hadis itu mengikut zahirnya. Bal muta'awwilatun 'inda jami'ihim, mesti ditakwilkan. Maka 3 hari yang lalu saya dapat video dari Ustadz Nur Hadi Husain, Ustadz Nixon, orang yang menyalah-nyalahkan Imam Nawawi. Kata dia Imam Nawawi ini condong ke Asy'ari, maka Imam Nawawi sesat. Ibnu Hajar Al-Asqalani condong ke Asy'ari, Imam Nawawi pun sesat. Ustadz Nixon minta saya menjawab itu. Saya pun meminta pula ke Ustadz Al-Nob Dinar menjawab itu, supaya dia menjelaskan. Adik-adik dari Islamic Center Al-Hidayah mau menjawab nih, bagus juga. Saya udah capek udah. Laisat ala zahiriha, tidak bisa dipahami secara tekstual zahir ayat dan hadis itu. Bal muta'awwilatun, dia mesti ditakwilkan. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wasfuhu bil ulu, mensifati Allah dengan di atas ulu, min jihatil ma'na, wal mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Di atas itu maksudnya makna mulia, mustahil dipahami min jihatil his, mustahil dipahami dengan fisik. Di atas, Allah di atas aras, duduk dia di atas aras. Nanti jam 3 malam turun dia ke bawah, habis itu naik lagi, turun lagi. Apa kata Imam As-Suyuti? Yufawwadu ma'nahu wa la yukhadu fihi ma'at tanzih. Maknanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanzih, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika li'annahu munhasirun fis sama' kama annahu laisa munhasiran fi jihatil Ka'bah. Tidak bisa dipahami bahwa Allah itu terkurung, tinggal menetap di langit, sebagaimana orang sholat memahami Allah berada di dalam Ka'bah. Allah mawujud bila makan, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mawujud bila makan. Sebelum makan itu ada, dia sudah ada. Maka ketika makan itu ada, dia tak berpindah kepada makan. Allah mawujud bila makan. Bukan Allah alal ars bima'nal his, bukan pula Allah fi kulli makan. Kesimpulannya, 1, tafwid, serahkan saja pada Allah Ta'ala. Yang kedua, takwil, mentakwilkan. Maka kalau kita lihat beberapa sahabat juga mentakwilkan. Apa kata mereka mentakwilkannya? Imam wal istiwa'u fi kalamil Arab munsharifun ala wujuh minha al-intiha. Banyak makna istiwa itu. Di antara maknanya adalah selesai melakukan sesuatu. Jadi di antara maknanya ada istaula, ada intaha minasyai' dan lain sebagainya. Tapi tidak dipahami istaqarra wa jalasa. Allah menetap dan duduk di atas arsy. Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, apa kata dia? Annahum yunsibuna ma yaquluna ila salafinas salih. Ada orang-orang yang menisbatkan pendapat kepada salafus salih. Wa yukhayyiluna ila nas annahum salafiyun. Mereka ini adalah orang yang halu, berhalusinasi bahwa mereka adalah salaf, padahal mereka sebetulnya bukan salaf. Wa yaquluna innahu istawa 'alal 'arsyihi bi dzatihi. Mereka mengatakan Allah itu istawa di atas aras bi dzatihi. Sebagaimana saya duduk di atas kursi ini, begitulah Tuhan itu berada di atas aras bi dzatihi, dengan zatnya. Pertama dikatakannya Allah duduk di atas aras. Lakinna julusahu laisa kajulusina. Allah duduk di atas aras, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Allah punya betis, betisnya tak sama dengan betis kita. Itulah yang dibilangnya salaf. Padahal itu ba'idun anis salaf. Karena salaf tak ada yang bisa begitu. Salaf tak pernah melakukan seperti itu. Apa maksud Syekh Az-Zarqani? Innahu istaqarra fawqahu istiqraran haqiqiyan. Allah itu menetap di atas aras hakiki, memang zatnya di atas. Ghairu annahum ya'uduna fayaqulun, tapi kemudian kata mereka laisa kastiqrarina. Dia di atas aras, duduk di atas aras, menetap di atas aras,
tapi tak sama macam duduknya kita, membingungkan. Itu juga mereka lakukan. Istaqarra laisa kastiqrarina. Dhahika, memahami hadis tentang Allah ketawa, tapi ketawanya tak sama macam ketawa kita. Harwala, berlari, Allah lari, tapi larinya tak sama macam lari kita. Nasinahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Mereka mengisbat sifat nasi itu, tapi Allah tak sama macam nasi kita. Kalau takwil, dia takwilkan yadullah fawqa aydihim, yadu al-qudrah. Kalau tafwid, paling mudah, serahkan aja sama Allah, tak perlu ditafsirkan. Dia enggak, setelah ditafsirkannya, habis itu semi-semi, setengah tafsir, setengah takwil. Mazhab membingungkan. Tafwid jelas, takwil pun jelas. Kalau dia tidak, pertama dia isbat, habis itu dia nafi. Dia isbat bahwa Allah punya gelak, ketawa. Dia isbat bahwa Allah punya wajah. Dia isbat bahwa Allah punya betis, yauma yukshafu an saqin. Lalu setelah itu ditasbihkannya dengan makhluk. Habis itu ditajassimkannya Allah. Habis itu dinafikannya. Itulah yang membuat terjerumus ke dalam tajassim wa tasbih. Wa amma tafsiruhu bil julus, yang warna kuning di atas. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala Ibnul Qayyim fi Shawa'iq an Kharijah bin Mus'ab Ar-Rahman 'alal arsy istawa hal yakunul istiwa illal julus. Inilah yang menjadi pegangan mereka. Jadi arti istawa 'alal arsy, jalasa 'alal arsy bizatihi. Allah duduk di atas arsy dengan zatnya. Yang tadi ini maraji yang kedua. Ini kitabnya tidak bisa maka saya minta pakai InFocus karena saya mengutip sama kitabnya sekali dalam bentuk PDF. Hal yakunul istiwa illa bijulusin. Mereka memahami istiwa itu artinya duduk di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala, sama macam yang tadi dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Duduk Allah itu di atas arsy, dan Allah itu berat sekali. Tuhan itu berat, tak sanggup menyebut Allah. Tuhan itu kata dia duduk di atas arsy, dan Tuhan itu berat sekali. Saking beratnya, wa innahu la ya'itu bihi aqitur rahli al-jadid birakibihi. Onta, kalau penumpangnya itu terlalu berat, maka onta itu mengerang dia. Begitulah arsy itu mengerang, saking beratnya Tuhan itu di atas arsy. Makanya kelanjutan habis mengkaji akidah ini, ujung-ujungnya nanti menjadi ateis, tak bertuhan. Al-wuqu'u fi tajsim kafir, kata Imam Nawawi. Fa mimman yukaffaru, di antara orang yang dikafirkan adalah man yujassimu tajsiman sharihan, orang yang menjisimkan, memfisikkan Allah dengan yang sharih, jelas. Tak ada yang lebih jelas lagi daripada itu. Duduk di atas arsy, istaqarra wa jalasa, dan dia berat sekali, saking beratnya sampai arsy itu mengerang, saking beratnya Tuhan itu. Adapun menggunakan istilah Wahabi, itu adalah ulama besar, saudara kandungnya sendiri, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bukan orang Indonesia, bukan penjajah Belanda. Karena ada beberapa video mengatakan itu adalah nama yang diberikan penjajah Belanda. Enggak, yang mengasih nama Wahabi itu saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Nama kitabnya As-Shawa'iq al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Satu lagi, bukunya bisa di-download, Fitnatul Wahhabiyah, yang menulis adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Rata-rata sanad Sahih Bukhari orang di Indonesia itu sampainya kepada kiai-kiai Jawa, Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari belajarnya dari Syekh Mahfud Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi mengambilnya dari Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan, beliau yang menulis kitab ini. Beliau yang menjadi saksi
melihat bagaimana muazin yang membaca innallaha wa malaikatahu disuruh berhenti karena membaca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah, karena tak mau berhenti dipancung sama Wahabi. Jadi kalau berkuasa dia di Riau ini lama, habis nanti muazin ini kena pancung yang berani membaca innallaha wa malaikatahu. Sanad kitab Sahih Bukhari, Syekh Asyib, Syekh Mahfud, Syekh Baksyata, Ahmad Zaini Dahlan. Hadis jariyah yang selalu dijadikan dalil itu, kata Imam Nawawi, qauluhu ainallah qalat fis sama man ana anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadzal hadis min ahaditsis sifat. Ini hadis sifat. Wa fiha madhhabani. Ada dua mazhab. Sudah kita bahas kata beliau. Pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Itulah dia tafwid. Percaya saja tanpa harus mentakwilkannya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa tanzihuhu an simatil makhluqat. Disucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, bahwa dia bertempat, bahwa dia berarah, bahwa dia di atas. Yang kedua, ta'wiluhu bima yaliqu bihi. Yang kedua adalah takwil. Jadi dari mulai salaf sampai khalaf itu mazhabnya memahami ayat sifat, ayat mutasyabihat adalah dua. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Terserah mau pilih yang mana, tafwid atau takwil. Takwil adalah manhaj salaf. Ada yang mengatakan takwil ini buatan Imam Asy'ari. Asy'ari sesat, yang mengikut Asy'ari sesat. Asy'ari mentakwil. Imam Asy'ari tidak mentakwil. Imam Asy'ari menyusun akidah berdasarkan salaf, karena salaf mentakwil. Mana buktinya salaf mentakwil? Nih, Ibnu Abbas mentakwil. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Apa kata Ibnu Abbas? Artinya natrukuhum minar rahmah. Makna nansahum, natrukuhum. Yauma yukshafu an saqin. Allah disingkapkan betis Tuhan. Mereka mengisbat Tuhan punya betis, tapi betisnya tak sama macam betis kita. Ibnu Abbas mentakwil. Apa kata Ibnu Abbas tentang yukshafu an saqin? Al-amrus syadid al-mufzi', perkara huru-hara yang sangat hebat pada hari kiamat. Itu arti betis disingkap, bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Imam Malik mentakwil tentang Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, innallaha yanzilu fil laili ila sama'i dunya. Qala Malik, yatanazzalu amruhu, perkaranya. Imam Ahmad mentakwil. Apa kata Imam Ahmad? Waja'a rabbuka. Apa takwilnya? Ja'a sawabuhu. Imam Ahmad mentakwil, Imam Malik mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil, Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Jadi kalau ada mengatakan orang mentakwil masuk neraka, Ibnu Taimiyah pun ikut masuk neraka. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Apa kata dia? Qad qala fihi ta'ifatun minas salaf fa thamma qiblatullah. Fa thamma wajhullah ditakwilkan Ibnu Taimiyah, fa thamma qiblatullah, bukan wajhullah. Imam Hafiz Ibnu Hajar pun mentakwil. Ini saya tunjukkan beberapa bukti tentang mentakwil. Sufyan As-Sawri mentakwil, Imam Al-Farra mentakwil, Imam Al-Akhfash mentakwil, Imam Hasan Az-Basri mentakwil, Ibnu Qutaibah mentakwil. Fazkuruni azkurkum. Ini takwil, ini bukti-bukti takwil. Nah, nanti filenya di-share ke adik-adik sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil, Imam Hasan Al-Basri mentakwil tentang wasi'a kursiyuhu, Ibnu Abbas mentakwil, Az-Zujaj mentakwil, fala yughayyiranna khalqallah takwil, atfa'ah Allah juga ditakwil. Karena maknanya sama, maka saya lewatkan, yang saya tunjukkan yang penting-penting saja. Ya'ti rabbuka ditakwil Ibnu Abbas. Fal yawma nansahum ditakwil oleh Imam Tabari, Imam Al-Maturidi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suddi, Imam Ibnu Hatim Ar-Razi mentakwil semua. Tsumma stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ditakwil
oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Istawa amruhu, kata dia. Tentang nasullah ditakwil juga oleh Imam Ibnu Abbas. Allahu nurus samawati wal ard ditakwil oleh Ubay bin Ka'ab, ditakwil oleh Imam At-Tustari, ditakwil oleh Imam Malik, Ibnu Qutaibah, Imam Tabari mentakwil semua. Jadi nyatalah bahwa takwil bukan mazhab yang didirikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, tapi takwil adalah disusun oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan salaf. Mimma amilat aidina, tidak dikatakannya aidina itu tangan kami, kata Imam Al-Basri al-quwwah, kata Imam Al-Maturidi al-quwwah. Min son'atina, kata Imam As-Suddi. Ini salaf semua. Yadullah fauqa aidihim, kata Imam Ibnu Abbas, yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Bukan tangan Allah itu di atas, tangan makhluk di bawah. Tajri bi a'yunina, dengan mata kami, kata Imam Ad-Dhahhak dan Sufyan Ibnu Uyainah, guru Imam Sufyan, bi ilmina, bi amrina, bukan bi a'yunina, dengan mata kami. Mereka mengatakan mata Tuhan, Tuhan punya mata, tapi matanya tak sama dengan mata kita. Yauma yukshafu an saqin, ketika disingkapkan betis, kata Ibnu Abbas, al-qiyamah was-sa'atu wa syiddatuha, huru hara hari kiamat. Tafsir Tabari, yauma yukshafu an saqin hina yukshaful amru wa tabdul a'mal wa kashfuhu dukhulul akhirah wa kashful amri anhu. Imam Tabari mentakwil, la akhaznahu bil yamin, kata Imam Ibnu Abbas dan Farra dan Imam Tabari dan Zujaj, Abu Bakar As-Sijistani, al-quwwatu wal qudrah. Mereka mentakwil. Jadi kalau dituduhkan Abdul Somad itu Ustadz Subhat karena mentakwil, subhat semualah salaf ini. Saya sebetulnya menjelaskan ini untuk menjelaskan diri saya juga, bukan sekedar menjelaskan mazhab Asy'ari. Mudah-mudahan setelah dijelaskan ini, adik-adik dari Islamic Center membuat video, jadi saya tak diserang lagi berbalik ke adik-adik ini. Min aqidatina, kata Salafi, anna Allah azza wa jalla yanzilu fi sulusil lail wa annahu ya'ti yaumal ma'ad lil fasli bainal ibad. Sedangkan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa yanzil artinya yanzilu amruhu. Yang sebelah kiri yang Sahih Muslim itu yang Salafi asli, yang sebelah kanan yang KW. Saya tunjukkan, ini yang salaf, ini yang salaf. Nah, ini yang KW. Tentang yadullah, kata yang salaf, yadullah itu artinya yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Allah menunaikan janjinya kebaikan-kebahagiaan dia kasih. Itu arti yadullah. Sedangkan mereka mengatakan yadullah itu adalah Allah punya tangan. Isbatul yadaini lillah, Allah punya tangan. Wal kaf, Allah punya tapak tangan. Wal asabi, Allah punya jari-jari. Wa wasfu yadaihi bil yamin was shimal, dia punya tangan kanan, tangan kiri. Fi hadisin akhar, dalam hadis lain tangannya dua tapi dua-duanya kanan. Dulu waktu ada jamaah melapor, Ustadz ini diajarkan di Islamic Center Bangkinang. Saya waktu itu tak percaya, tapi setelah baca ini, berarti inilah yang dibacakan itu. Walahu shimal.
lakin la tusbihu simalal makhluqin. Sesudah dibilangnya Tuhan punya tangan, punya tapak tangan, punya tangan kiri, tangan kanan, tapi tak sama macam tangan makhluk. Itulah yang dibilang, yang disampaikan Imam Zurqani tadi, mazhab membingungkan itu. Ini contoh lain. Wasna'il fulka bi a'yunina. Ibnu Abbas mentakwil, buatlah kapal itu dengan mata kami. Kata Ibnu Abbas maknanya bihirasatina, dengan penjagaan kami. Tapi kata mereka apa? Maknanya, kata dia, anna lillah, tengok yang saya buat, yang Salafi Wahabi. Anna lillahi ainain, Allah punya dua mata. Isnatain, dua mata. Yanzuru bihima haqiqatan, melihat dengan mata itu hakiki. Alal wajhil la'iq. Nah, di ujungnya alal wajhil la'iq. Fahuma ainani, Allah itu punya dua mata. Haqiqatani, hakiki mata. Padahal Ibnu Abbas mentakwil. Yang salafus saleh mentakwil, yang salaf KW zahiri, tasbih, tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Dhahikallah, Allah ketawa. Tentang hadis Allah ketawa. Apa kata salafus saleh tentang Allah ketawa? Artinya adalah Allah ridha birrahmah. Allah tadi malam ketawa menengok kalian berdua wahai sahabat. Yang sahabat pura-pura memasak, pura-pura makan, matikan lampu, lalu tamunya itu makan. Besok kata Nabi, Allah ketawa menengok kalian berdua tadi malam. Ketawa di situ maksudnya Allah ridha. Salafi enggak, mereka mentakwil, tidak mentakwilkan. Lalu apa kata mereka? Ala zahiriha, Allah betul-betul ketawa. Kitab Tauhid min Sahih Bukhari. Jari-jari Tuhan, jari-jari Tuhan, mereka betul-betul mentakwilkan jari-jari Tuhan. Apa kata mereka? Al-muradu bi isba' haqiqi, Allah memang betul-betul punya jari-jari. Takfirul Asy'ariyah, Asy'ari kafir. Ini bukti-bukti. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan fitnah itu kami ini takfiri, ini bukti-buktinya. Mereka mengatakan Asy'ari kafir. Nih, Nur al-Dar, hadhihi al-firqah an-najiyah alladzina ijtama'u 'alal haqq alladzi ja'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlul hadis. Adapun yang selain daripada itu adalah tukhalihum fiha mutawaidatun bin nar, orang yang bertentangan dengan mazhab kami kafir, masuk neraka. Asy'ari kafir. Anna kufral mu'attilah a'zamu min kufril mumatsilah. Asy'ariyah, kata dia diantaranya adalah Asy'ariyah kafir. Jadi akar radikalisme itu inilah dia. Nanti ujung-ujungnya membunuh Asy'ari. Siap-siaplah adik-adik sekalian. Asy'ari sesat, Asy'ari musyrik, Asy'ari kafir. Ini dalilnya. Ini bukti-buktinya. Asy'ari masuk neraka. Ini buktinya. Takwil Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ditakwil oleh Imam Bukhari. Wajhah itu kata Imam Bukhari illa mulkah, karena tak layak wajah ini bagi Allah. Maka illa mulkah. Lalu kemudian ditakwil apa komentar Albani? Ya laitahu lam yakulhu, andai dia tak mengatakan seperti itu. Tak layak. Imam Bukhari pun disalahkan oleh Albani. Albani menyalahkan Bukhari. Itu buktinya di atas. Akar radikalisme. Imam Sa'rawi kata dia akidahnya menyimpang, tukang dongen, tak boleh diambil ilmunya. Syekhul Mufassirin, ulama Azhar, 15 tahun mengajar di Makkah. Apalagi lah kita. Syekh Yusuf Qardawi kata dia anjing menggonggong. Muqbil bin Hadi menulis buku Iskatul Kalbil Awi, Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskatul Kalbil Awi, membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah, dikatakan mereka anjing, padahal ini ulama paling moderat. Apalagi ini. Jadi apa solusinya? Satu, jangan hanya menghafal Quran dan hadis, tapi memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, berpegang pada akidah menurut Imam Al-Asy'ari, fikihnya mazhab, tasawufnya sunni menurut Imam Al-Ghazali, kaifiyat zikirnya menurut tariqah mu'tabarah.
diantaranya Tarekat Naqsyabandiyah. 3. Menghidupkan kembali kajian turas. Inilah yang sedang kita lakukan ini. Masih ada lagi di Kabupaten Kampar yang mengkaji turas, melanjutkan seperti yang dilakukan oleh Abuya Bakhtiar Daud rahimahullah. 4. Menggunakan media FB, IG, TikTok, YouTube untuk menyebarkan pemikiran Ahlussunnah melawan Ahlul Bid'ah. Karena kalau mereka terus yang update, posting, nanti lama-lama orang menyangka yang batil betul, yang betul batil. 5. Mempererat jalur ukhuwah melalui muzakarah. Jadi muzakarah yang kita lakukan ini termasuk salah satu usaha kita. Alhamdulillah pas 30 menit. Nah, terima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA. Poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi dari penjelasan beliau tadi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempati tempat. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati tempat, berarti itu berlawanan dengan sifat qadimnya. Jadi apa sebetulnya akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Salah kalau kita katakan Allah fi makan, Allah di tempat tertentu. Salah juga kalau kita katakan Allah fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Kemudian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat secara garis besar ada dua. Ada tafwid, ada takwil. Kalau seandainya keluar dari ini mungkin yang akan kita pertajam nanti dalam diskusi, dari mana munculnya paham-paham seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita dengarkan pemaparan makalah dari Tuan Guru kita Abuya Haji Muhammad Abdi LCMA. Kepada Abuya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan guru kita Abuya Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau dan meridhai beliau dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kita hormati juga moderator kita Ustadz Samswatir, yang telah memandu diskusi ini, mudzakarah ini supaya lebih terarah. Para abuya sekalian, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ini kalau ditengok judul yang dibuat oleh panitia ini masih sangat santun judulnya. Ainallah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau judul yang sebenarnya Ainallah, rusuh antara Wahabi dan Asy'ariyah, itu dia judulnya. Ainallah, gaduh antara Wahabi dan Asy'ari. Yang cari masalah itu kan bukan Asy'ari. Kenapa kita sekarang, saya ingin menyalahkan diri saya dulu, diri kita. Kenapa kita berebut istilah Ahlus Sunnah dengan saudara-saudara kita? Jawabannya sederhana saja. Karena Nabi menjamin yang Ahlus Sunnah itu ma ana alaihi wa ashabi, itulah firqatun najiyah. Makanya saling klaim jadinya. Ini mengatakan dia yang Ahlus Sunnah, yang lain Ahlul Bid'ah. Kata yang lainnya, Anda, kami yang Ahlus Sunnah, yang lain itu Ahlul Bid'ah. Jadi saling mengklaim Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas di dalam hadis itu mengatakan yang Ahlus Sunnah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Selagi masih kita ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemikiran, pemahaman, sikap
para sahabat Nabi, maka kita ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun kita semestinya seperti itu. Tapi sekarang tidak. Yang ahlu sunnah seperti yang mengklaim-klaim tadi itulah, yang meyakini Imam Asy'ari itu sesat, Abu Mansur Al-Maturidi itu sesat, Imam Nawawi itu sesat. Kami yang ahlu sunnah katanya. Nah, gerakan-gerakan seperti ini munculnya, bapak-bapak nih bapak sekalian. Kalau mau kita membalik, tapi panjang jadinya ini. Singkatnya, kalau mau kita mundur sedikit ke belakang, ini muncul istilah-istilah mengkafirkan itu tidak pada zaman salaf. Jarang kita temui salaf mengkafirkan untuk hal-hal yang sederhana. Tapi itu kita temukan redaksi-redaksi seperti itu muncul di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Untuk hal-hal furu' pun itu silakan dirujuk, saya tidak memasukkannya di sini, ini tambahan saja. Itu sanggup ada lafaz yang mengkafirkan kalau tidak sepaham. Apalagi untuk hal-hal yang bersifat usul. Ditambah lagi paham-paham serupa itu berkembang di Hijaz, dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut oleh Buya Abdul Somad tadi. Itu justru beliau memakai istilah-istilah yang kalau saya menengoknya tak tertahankan saya membaca istilah itu. Kafir dia, masuk neraka jahanam dan lain-lain. Kalau betul tujuannya pemurnian akidah, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Jadi pertanyaan sekali lagi, kenapa rebutan gelar ahlu sunnah wal jamaah? Karena Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi itu al-firqatu an-najiyah. Maka semua kita saling klaim jadinya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini atau Asy'ariyah ini sebenarnya kalau tak salah istilah lah, Indonesia ini sebenarnya dulu Darul Asy'ariyah sebenarnya. Jadi yang belakangan itu, yang lain-lain itu masuknya belakangan. Ini kalau ditengok Indonesia ini apa ya? Darul Asy'ariyah, kampungnya, negerinya orang-orang yang berpaham Asy'ari, masuk paham baru. Kemudian Imam Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah itu as-suwadul a'zam. Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Maaf itu salah redaksi hadisnya. Saya tulis ya. Tidak berkumpul umatku di atas kesesatan. Tidak mungkin. Hampir 70% lebih, mendekati 80% orang di atas dunia ini berpaham Asy'ari. Tak mungkin orang sebanyak itu akan berhimpun sepakat dia untuk kesesatan. Nabi menjamin tak mungkin umatku berkumpul dalam kesesatan. Itu garansi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih? Qala al-hadithu yadullu ala anna ijtima'al muslimina haqqun wal muradu ijma'ul ulama wal 'ibrata bi ijma'il awam li'annahu la yakunu an 'ilmin. Jadi yang berhimpun itu ulama-ulamanya. Kalau orang awam tidak masuk. Kenapa? Karena memang kapabilitas keilmuan. Hanya ulama yang menjadi cermin kita tentang tidak mungkin berhimpun umatku dalam kesesatan. Jadi mustahil itu. Menjadi satu. Ini sudah. Tentang muhkamat dan mutasyabihat. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, berdasarkan surat Ali Imran, silakan rujuk tafsir ini. Saya tidak mencantumkan PDF-nya. Tapi saya pun tidak percaya, tengok tafsir itu. Kalau tidak bersuah, kamu nanti dulu tuh. Itu kan gaya-gaya kampung lah. Beliau menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam nas hadis Nabi Muhammad SAW, nas itu ada dua. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat itu tidak mengandung persepsi lain. Jadi kalau dibaca kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, tidak ada kemungkinan lain. Kita tidak mikir yang lain. Kalau mutasyabihat disebut, ketika membaca itu kita punya persepsi lain. Contohnya apa? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita berpikir Allah punya tangan, dia cenderung apa tangannya? Itu namanya ciri-ciri dari mutasyabihat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan sejelas-jelasnya
di dalam tafsirnya, muhkamat itu ummul kitab berdasarkan ayat Al-Quran. Ummul kitab, kalau dia induk kitab, maka yang mutasyabihat ini itu yang diarahkan ke sana. Zaman sekarang tidak, bapak-bapak, ibu-ibu ya sekalian, yang mutasyabihat itu yang dijadikan acuan. Jadi kita digiring kita untuk mempercayai ayat-ayat mutasyabihat bahwa itulah yang muhkamat. Akan berbahaya tuh. Jadi nak amu tu dah, yadullah fawqa aydihim, semestinya dikembalikan kepada laisa kamitslihi syai'un atau walillahil matsalul a'la atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Kini ndak, laisa kamitslihi syai'un itu yang harus dipahami sesuai dengan yadullah fawqa aydihim. Jadilah terbalik gini kah. Awak dipaso untuk mengikuti bahwa yang mutasyabihat itulah yang muhkamat. Dan itu luar biasa penyakitnya tuh. Payah dukun di kampa kau mube itu. Tak bisa dukun kampa mube itu tuh. Boleh kelas-kelas kecamatan cuma dayan kan? Lanjut saya. Ini ada hadis yang menarik ini. Ini masih di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tadi masih ada. Lafadznya lafadz Imam Bukhari. Kalau nampak oleh kalian orang-orang yang seperti itu, yang ingin mencari takwil tapi tujuannya menggelincirkan orang lain, membolak-balikkan itu, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allah fahdharuhum. Kalau nampak dia kalian orang macam itu yang disebut oleh Ta'ala dalam Al-Quran itu. Zaid, ada ketergelinciran, kesesatan di dalam hati mereka. Kalian hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Jadi sekali lagi, muhkamat itu adalah ummul kitab. Jelas maknanya, jelas pengertiannya, dan tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat itu masuknya ke dalam mutasyabihat, tidak masuk ke dalam muhkamat. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat itu? Yang seakan-akan secara zahir ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala punya fisik, Allah Ta'ala punya sifat seperti sifat makhluk. Itu namanya hadis-hadis sifat atau kalam-kalam khabari, ayat-ayat khabariyah, nas-nas khabariyah. Bagaimana cara memahaminya? Pulangkan semuanya itu kepada muhkamat. Jangan dibalik. Jangan muhkamat itu yang ditarik kepada mutasyabihat. Tadi Buya Abdul Somad sudah menjelaskan, ini juga sudah beliau baca dalam Sahih Muslim, bab tahrimil kalami fis shalah, bab mengharamkan membicara di dalam salat. Kita lewatkan saja. Bagaimana ulama salaf memahami nas-nas mutasyabihat itu, atau ulama kita? Yang pertama jalannya takwil. Saya ingin menambahkan saja. Takwil itu apa? Kita kadang-kadang takwil, kalau disebut takwil alergi gitu. Karena pendapat-pendapat sekarang bergelimpangan, takwil itu sama dengan taktil katanya. Dari mana pula datang takwil itu sama dengan taktil? Kalimatnya lah berbeda tuh mah. Cik takwil, cik taktil, tidak sama dah. Takwil itu tidak sesuatu yang dilarang. Nabi ketika memegang kepala ni'mat turjumanil Quran, apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia, pahamkan dia dalam agama, ajarkan dia takwil. Jadi tidak semua takwil itu yang dilarang. Ada takwil yang fasid, ada takwil yang sahih. Takwil yang fasid, nah itulah yang dipenggal oleh saudara-saudara kita. Saya masih menganggap mereka saudara sampai hari ini, walaupun mereka tidak menganggap saya saudara, wallahu alam. Oleh saudara-saudara kita, takwil yang fasid itulah yang disematkan kepada mazhab Asy'ari itu. Padahal tidak. Nabi mengatakan, adon tinggi kaji kita pada kaji Nabi. Ada orang. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Cerita Nabi Yusuf. Nabi takwil. Citohan ke kami takwilnya. Takwil itu apa yang difahami oleh ulama-ulama kita. Takwil itu sarful lafzi, mengalihkan lafaz itu kepada makna yang layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalihkan lafaz untuk makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tanzih. Yadullah fawqa aydihim, ditakwillah kudratullah, kekuasaan Allah Ta'ala.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nya beristiwanya, ditakwilnya. Dan ayat-ayat sifat lainnya. Itu apa kata Qadhi bin Iyad? Qadhi Iyad tentang ayat amintum man fis sama ya yakhsifa bikumul arda wa nahwihi laysat 'ala zahiriha bal muta'awwilatun 'inda jami'ihim. Itu tidak bisa difahami secara zahir, tapi itu mesti ditakwil. Inda siapa katanya? Indi, menurut saya. Inda kelompok-kelompok kecil, enggak, inda jami'ihim. Menurut seluruh ulama, tentu yang hidup semasa beliau maksudnya. Ya. Lanjut. Tentang ayat tadi, yauma yukshafu an sakin. Kenapa ditakwil dengan yaumu karbin wa syiddatin? Terbayang deh bapak-bapak, ibu-ibu. Uang Arab itu kan pakai jubah. Iya kan? Kan pakai jubahnya, enggak pakai celana panjang cendawa kan. Jadi kalau sedang kacau balau, sedang huru hara, tu berlari-larinya, berlari mereka, tu ndak bisa koncang larinya udah tepas. So disingkek jubah tu seketik, diangkat jubah tu sedikit. Ndak ditakwil lah huru hara hari kiamat itu dengan menyingkap betis tadi. Saking gunjang ganjingnya, luar biasanya suasana ketika itu, ndak bisa berlari-lari contoh biasa orang. Ndak boleh koncang larinya, diangkat jubah tu sehingga nampaklah botinya. Nah, itu tamsil itu kemudian ditakwil oleh ulama gitu dengan huru hara hari kiamat. Jadi bukan Allah Ta'ala punya boti. Kalau Allah Ta'ala punya boti, tentu bulu boti ini terbayang sudah. Parah waktu itu. Jangan tawin bulu tuleh. Yang kedua tafwid. Apa tafwid itu? Tadi Buya Samar menyebut tafwid menyerahkan mana? Itulah tafwid. Yadullah fauqa aidihim. Ambo ingin kita mencerna lafaz kau dengan hati terbuka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ditafwid, diserahkan maknanya. Bertanya lah ambo, ini tidak tentu dek ulama-ulama. Cendu itu keilmuannya yadun dua artinya. Ini tidak tentu dek ulama apa maksud yadun. Yadullah fauqa aidihim. Kami seorang jelah makna Allah Ta'ala. Dia sendiri mengetahui tidak makna yadun itu. Pasti tahu. Dia tahu maknanya, tapi dia tidak mau menyelami makna itu. Nah, diserahkan pemahaman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang tafwid. Mustahil ulama sekelas bentuk Qadhi Iyad, Imam Nawawi, atau ulama-ulama salaf yang tidak mentakwil, yang mentafwid saja, mustahil mereka tidak mengetahui arti yadun itu. Tak temu di akal kita dah. Awak ni tinggal di kampa aja tentu dia awak yadun di tangan. Tu ulama tu tak tentu dia dah. Mereka tahu mereka, tapi mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang tafwid. Jadi tidak mau mereka. Ini yang ketiga, ini analisa saya saja. Yang ketiga ini takwil lalu tafwid. Yang populer yang disampaikan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim itu hanya dua. Yang pertama dan kedua. Yang ketiga ini takwil lalu tafwid. Apa maksudnya? Menetapkan sifat bila jariha, bila kaifah. Mereka terima yadullah, ini contoh saja. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka terima itu dulu. Allah Ta'ala punya tangan, punya. Cuman bila jariha, tangan itu bukan tangan fisik, bukan tangan yang ada jari yang panjangnya sekian, bukan. Tapi tangan itu tangan sifat katanya. Jadi tangan itu bukan fisik tapi sifat. Kalau sifat kan tidak ada dirinya berarti. Ya, jole dek kita bapak-bapak, ibu-ibu, apa beda antara zat dengan sifat? Antara fisik dengan sifat. Fisik itu ada dirinya. Kalau sifat tidak ada dirinya. Peci saya ini hitam ini. Peci saya ini hitam. Hitam itu sifatnya. Dia tidak punya diri. Karena dia tidak punya diri, dia berdirilah pada zat. Jadi sifat itu nempel pada zat. Yang punya diri itu zat. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya itu? Tangan itu sifat, bukan jariha. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tidak sepaham itu, tangan itu ya jariha.
Dan tidak ada seorang yang berpaham macam itu dah, kecuali nyinyo tu. Ya, lanjutkan. Kenapa ulama dulu mentafwid, tidak mentakwil? Ulama salaf lebih banyak mentafwid karena tak banyak ahli-ahli bid'ah itu yang muncul. Kok istilah lu cik lah, ahli bid'ah? Siapa yang dimaksud dengan ahli bid'ah itu? Khawarij. Itu maksudnya tidak Asy'ari, tidak Asy'ariyah, tidak Asy'ariyun, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah. Itu istilah ahli bid'ah yang ada dalam kitab-kitab sejarah. Kini ahli bid'ah itu disematkan kepada kita yang mentakwil. Itu kan pelencengan nilai-nilai apa namanya? Kenapa mereka mentafwid? Karena tak banyak masalah di zaman itu. Wa aktsarul khalaf yu'awwilunaha. Kebanyakan ulama-ulama khalaf justru mentakwil. Mentakwil bagaimana? Bihamliha ala mahamil taliqu bidzalikal jalalil aqdas wal kamalil anfas litirarihim ila dzalik. Karena memang kondisi menuntut. Banyak ahli-ahli bid'ah, uang-uang yang tidak bernaudu banyak, yang mengaku-ngaku Tuhan banyak, yang tidak percaya Tuhan banyak. Itu di zaman Imam Ibnu Hajar lah banyak jenis macam itu tu. Boleh Ibnu Hajar zaman kini lebih kelimpangan macam itu tu. Maka perlu takwil itu. Diperlukanlah takwil. Apa yang menarik sesudah itu? Ini kata beliau ini. 3 baris dari bawah itu. Walhasil kesimpulannya anna salaf wal khalaf mu'awwiluna. Salaf dan khalaf itu sebenarnya mentakwil. Di mana jalannya? Itu aja. Nih khalaf ini yang mentakwil, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ditakwil dengan apa? Dengan kekuasaan. Berarti makna itu dialihkan kepada makna kekuasaan. Difahami yadun itu dengan kekuasaan. Dialihkan. Itu takwil. Ulama salaf tahu ndak dia bahwa tangan itu, yadun itu tangan? Tentu dia, tapi ditolak tu dia. Dialihkannya itu, kemana dialihkannya? Pemahamannya sudahlah kepada Allah Ta'ala saja. Jadi sebenarnya semuanya mentakwil. Tidak ada yang tidak mentakwil. Apa kata beliau ini? Tapi takwil salaf itu ijmali, lebih umum sifatnya. Dan takwil khalaf itu tafsili, lebih detail. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, ibu ya sekalian, apa intinya dari yang 3 itu? Kalaupun kita simpulkan dua saja. Apa intinya? Kalau ditanya kepada kita, apa metode ahlu sunnah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat? Tanzihullah, titik sekodang masaji. Tidak ada jalan lain. Jadi baik dia mentafwid ataupun mentakwil, itu metodenya satu saja. Tanzihullah, mensucikan Allah dari yang tidak layak. Itulah inti dari metode tafwid dan takwil itu. Tentang hadis jariyah. Ini hadis jariyah. Hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis bukan senjata ampuh kawan-kawan kita. Ainallah, Allah fis sama. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bab tahrimul kalami fis salah, mengharamkan berbicara di dalam salat dan menghapus dulu yang pernah boleh. Dulu sebelum Rasulullah menghapus, boleh orang berbicara di dalam salatnya. Jadi waktu sedang sembahyang, Allahu Akbar. Lalu waktu sedang sembahyang, lalu dia somat. Apa katanya? Sianu tanya, "Wala kau kabun wale nanya." Apa kata ambo? Amalah. Tapi salat tahu juga dulu boleh seperti itu. Sampai datang masanya sebelum hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam al-Aslami, rajulun minal ansar. Ada sahabat yang salat. Muawiyah ini sedang salat. Muawiyah itu sedang sembahyang ya. Ada sahabat bersin sahabat kok. Bangkis dia. Apa kata Muawiyah sedang sembahyang? Alhamdulillah kata sahabat yang bersin tu. Kata Muawiyah, yarhamukallah. Ini sembahyang kok. Yarhamukallah. Mencilok sahabat sesodo kayaknya sambil menepuk tangan.
yusammitunya nih, seakan-akan mengarahkan aku agar diam. Mencilok sahabat tuh. Apa Pak juga sembahyang menjawab bulo nih. Apa kata Muawiyah sudah tuh? Ma balakumnya, ma balukumnya. Kenapa dia kalian mencilok lo nih? Sedang sembahyang lo kok. Itu rentetan hadis itu. Panjang hadis kok. Jadi ainallah itu hadis yang dipotong. Hadis yang dipelintir sebenarnya. Apa sebelum itu? Nih, wa kanat li jariyatun. Ini saya potong ini supaya sampai kepada poin kita saja. Saya punya budak perempuan yang mengembala domba di Uhud. Pada satu hari singkatnya, ditengoknya domba-dombanya itu oleh Muawiyah ini, ada yang mati dimakan serigala. Ana rajulun min bani Adam. Ambo Rasulullah nih, manusia aja ambo nih. Asafu kama yasafun. Bongi, dia contoh orang lain anak cucu Adam bongi juga. Lakinni sakaktuha sakah dan kelak tiongnya. Budak tadi dipukulnya. Saking dalam riwayat lain, saking menyesalnya dia, maka dia ingin membayar kifarat. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzama dzalika alayya. Berat terasa bagiku masalah ini katanya. Qultu ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, alayya raqabatan mu'minatan. Ya Rasulullah, saya punya kafarat seorang budak yang mukminah. Karena dalam kafarat tertentu tidak diterima kalau budak ini tidak beriman. Afala u'tiquha? Bisa enggak saya merdekakan dia? Kata Rasulullah, i'tini biha. Bawa sini katanya. Fataituhu biha. Saya bawa budak itu. Faqala laha, aina Allah? Tanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Qalat fis sama. Dijawab, di langit. Qala man ana? Saya siapa? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia beriman ini. Apakah memang seperti itu yang diinginkan oleh Imam Nawawi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Lanjutkan Ustaz. Hadis jariyah ini hadis sahih karena di dalam sahih Muslim. Walaupun ada hadis ulama lain yang mengatakan hadis ini lemah karena muttarib. Kita anggaplah itu hadis sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz aina bukan satu-satunya lafaz yang ada dalam riwayat hadis jariyah ini. Dalam riwayat Imam Malik, silakan ditengok As-Saifus Saqil karangan Imam Subki Al-Kabir. Rasulullah bertanya, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Engkau bersaksi tidak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ndak aina rabbuka ni nyara. Itu dalam satu riwayat. Artinya riwayatnya banyak. Sebagaimana lafaz fis sama itu bukan satu-satunya. Karena ada riwayat yang mengatakan perempuan ini menjawabnya dengan isyarat. Karena dia ajma, tidak fasih. Walaupun riwayat yang mengatakan kharsa, dia bisu itu tidak kuat. Tapi ajma, dia tidak fasih, banyak riwayatnya. Jadi pakai isyarat, tanya di Rasulullah, aina Allah? Diisyaratkannya ke atas. Man ana? Siapa dayan katanya? Engkau ni Rasulnya Allah. Nah, apa masalahnya? Coba ikutin mengaji. Kalau tadi kan dikatakan saya punya kafarat untuk memerdekakan budak yang mukminah. Saya ingin mengatakan bahwa riwayat dengan isyarat ini cukup kuat nih sebenarnya. Kalaulah sebatas ingin mengetahui dia ini mukminah, beriman atau tidak, tidak perlu dia membawa ke Rasulullah untuk ditanya. Cukup lah inyo menanyakan. Tidak perlu tu dah. Diborinya ke Rasulullah, tolong Rasulullah tanya, inyo beriman atau tidak? Padahal itu budaknya dia. Dia cukup tanya saja di rumah itu, kau beriman atau tidak? Hal-hal seperti ini itu namanya hal-hal yang memperkuat riwayat bahwa sesungguhnya perempuan ini menjawab dengan isyarat. Kenapa bisa terjadi berbeda riwayat? Orang dalam memahami isyarat banyak pemahamannya. Bertanya kita ke guru kita, Buya, lah boleh istirahat. Kata Buya rumpamanya, aku contoh tampil. Lah boleh istirahat Buya. Tidak bercakap Buya dulu. Kalau muridnya keluar, muridnya ditanya oleh yang lain, apa kata Buya ninya? Alah boleh lah. Itu satu pemahamannya. Buya tadi tidak menyabui boleh, tidak boleh kata. Buya cik mengangguk aja nya. Kata muridnya, alah boleh lah.
Kata murid yang seorang, "Lai, ndak bercakap ya dah. Baik kode aja nya." Pemahaman itu bapak-bapak, ibu-ibu membuat hadis ini berbeda riwayat. Itu namanya min sani irwah. Itu kojorowi itu. Kenapa bisa berbeda? Jadi bukan satu-satunya ain Allah. Tidak, banyak yang lain. Tanyakan sedikit lagi. Aina bukan sebatas menanyakan tempat saja, tapi juga menanyakan kedudukan dan kebesaran. Saya berbicara kepada Repol. Lalu ambo bandiongkan kau minta maaf Repol. Nak beliau capek apa yang doke-doke ambo contohkan. Ambo bandiongkan beliau dengan uang yang tidak ada jabatan. Lalu apa kata saya dalam bahasa Arab antara Pak Repol dengan orang yang tidak punya jabatan? Beliau wakil ketua DPRD. Apa kata saya? Aina anta minhu. Aina anta minhu. Apa wano lah dibandiongkan beliau deh. Ang peladangnya, pemali, kojo mali, inyo udah pejabat. Jadi aina itu tidak selamanya menunjukkan tempat. Hal-hal yang seperti itu, kawan-kawan kita pun tidak semuanya memahami. Karena kecenderungannya untuk mengkafirkan orang itu hebat, luar biasa. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingi air zamzam terkenal insya Allah. Jadi harus tuh gaya dakwah tuh kafir, dolalah, finnar, sampai 3 hari viral gitu. Tapi kalau cenderung ibu ya cenderung awak kok elok agama dan banyak-banyak udah cakap 20 tahun dah kenal mau berubah. Jadi aina itu cenderung tadi dia indah Rasulullah menyebut Allah itu di langit dah. Tapi keagungan Allah yang diiyakan Rasulullah itu, maaf, perempuan tadi mengatakan aina Allah fis sama katanya, bukan dia mengatakan di langit, tapi keagungan Allah. Ada satu riwayat Rasulullah bertanya kepada Ummu Jamil sebelum masuk Islam, kam ta'budina min rabbin, kam rabban ta'budina al-yawma, kam, berapa Tuhan yang kau sambai kau? Bertanya Rasulullah kepada Ummu Jamil, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Khamsa, kata Ummu Jamil, 5 katanya. Apakah dengan menanyakan kam itu Rasulullah meyakini ta'addud, berbilang-bilangnya Tuhan? Semestinya Rasulullah menanyakan hal min ilahin ta'budina, ada tidak Tuhan yang kamu sembah? Itu semestinya. Tapi Rasulullah menanyakan kam, berapa Tuhan yang kau sembah saya go? 5 nih. Apakah dengan menyebut kam itu Rasulullah mengakui berbilang-bilang Tuhan itu? Tidak. Hadis Imam Muslim tadi, ini catatan yang selanjutnya. Hadis Imam Muslim tadi diriwayatkan di dalam kitab bab Kitabul Masajid, kitab masjid dan kitab sholat. Itu tanda Imam Muslim tidak menggunakan, Imam Muslim sendiri tidak menggunakan hadis itu dalam Kitabul Iman. Itu tandanya. Diletakkan denyo hadis ainallah itu, hadis jariyah itu, hadis budak wanita tadi di dalam Kitabul Salat, bukan di dalam Kitabul Iman. Silakan tengok Sahih Muslim itu tidak ada di dalam Kitabul Iman. Kalaulah Imam Muslim bermaksud ingin membangun akidahnya atas dasar hadis itu, maka beliau akan meletakkan hadis itu di Kitabul Iman. Itu kebiasaan ulama gitu. Dalam Kitabul Iman apa hadis-hadis pontiong diletakkan di situ. Ini enggak, Imam Muslim tidak meletakkannya di Kitabul Iman, meletakkannya di Kitabul Salat, di Kitabul Masajid, di furu', bukan di usul. Itu tandanya Imam Muslim tidak bermaksud untuk menjadikan ini sebagai dasar akidah. Cuman kita, sebahagian kita yang tidak sefaham, menjadikan itu senjata andalannya. Aina Allah itu. Mbak cita-cita petang apa menyebut itu? Ada SD. Dah jauh berdawak ke dah. Dah jauh berdawak ke SD-nya di kampak-kampak aja. Itu berbaris anak-anaknya itu. Di barisan anak SD itu bercakap buyanya gurunya. Apa pertanyaan pertamanya tu? Aina Allah. Bercakap anak-anak SD kau saudaranya sambil mangkik tangannya fis sama ininya. SD lagi aja macam itu. Tontonnya lah anak-anak tonton SD macam itu. Dia nontonnya anak tonton dia tapi anak-anak dia nontonnya kakin itu. Dah mau nonton ke sekolah awak dah.
Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, banyak hadis lain yang menunjukkan Allah itu bertempat secara zahir. Ini contohnya ini, hadis Imam Bukhari. Idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Orang kalau dalam salat, maka dia bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqanna fi qiblatihi. Jangan meludah ke kiblat nak. Wala an yaminihi. Jangan meludah ke kanan. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Karena Tuhannya ketika itu berada antara dia dan kiblatnya. Akan bahaya kan? Allahu Akbar. Kita tonggoknya situ. Kenapa ini tidak dipahami secara zahir? Seperti perangai mereka memahami aina Allah itu. Contoh yang lain, hadis Imam Bukhari juga ditakrib oleh Imam Bukhari. Irba'u ala anfusikum. Lambe-lambe aja lah. Tanang-tanang. Kata Rasulullah, fa innakum la tad'una asumma wala ghaiba. Kalian tempat kalian meminta itu tidak pokak dan tidak pula ghaib dah. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian meminta kepada orang yang kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Wallazi tad'unahu, yang kalian minta itu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Lebih dekat daripada leher tunggangan kalian. Jadi kalau orang naik tunggangan dia kan dipegangnya kekangnya itu, unuk itu, lehernya itu, pundaknya itu, ini asodoke itu Tuhan ke kalian katanya. Akan berarti kan di sekitar kita untu udah berarti Tuhan kan? Ya, kenapa ini tidak dipahami seperti mereka memahami aina Allah itu? Ya, itu namanya tidak istiqamah dalam keilmuan. Tidak konsisten. Ikulah lah dibaca di Buya Samad. Akidah menjisimkan Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala punya jisim, punya fisiknya, itu akidah yang sesat. Bahaya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi kita kawal lah keyakinan kita. Tujuan dari muzakarah ini tidak untuk menghakimi siapa-siapa. Kamu potong yang itu ya. Mau sampaikan ke Ustaz Samsuatir. Coba lah undang saudara-saudara kita yang tak paham. Tapi kata beliau, tidak akan tiba. Kalau ada yang tiba gini, alhamdulillahirabbil alamin. Bertanya lah saya tanya-tanya. Ini kan menjawab Buya Samad nya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi, baik kita mentakwil atau mentafwid, tujuannya cuma satu, tanzihullah, mensucikan Allah. Jangan terbayang hal-hal di luar daripada itu. Allahu a'lam, hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.